Sejak 20 tahun lamanya PT Bumi Sawit Kencana telah menggunakan lahan seluas 1.410 hektar area sebagai lahan perkebunan sawit. Sementara menurut Kepala Desa Sumber Makmur, lahan tersebut adalah aset milik desa yang tidak terpisahkan dari luasan lahan sebesar 3.731 hektar area milik Desa Sumber Makmur. 20 tahun pula Desa Sumber Makmur memperjuangkan untuk mendapatkan kembali hak yang telah mereka ambil. Melalui kuasa hukumnya M.H. Siholan, Desa Sumber Makmur menggugat kepemilikan 1.410 hektar area aset desa miliknya yang telah dikuasai oleh PT Bumi Sawit Kencana yang juga merupakan area transmigrasi yang terletak di Desa Sumber Makmur. Kepada awak media, M.H. Siholan menyayangkan ketidakhadiran beberapa tergugat yang mengakibatkan sidang ditunda oleh majelis hakim dan akan dilanjutkan pekan depan. Dalam gugatannya, Desa Sumber Makmur yang diwakilkan kuasa hukumnya M.H. Siholan, LBN Tungkup SH, Samuel Sihotang SH, serta Edward Saragi SH meminta pengadilan menetapkan kembali luas wilayah Desa Sumber Makmur sebesar 3.731 hektar area menjadi milik Desa Sumber Makmur berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2002 tentang pembentukan 8 desa definitif di Kabupaten Kota Waringin Timur dan berdasarkan keputusan Bupati Kota Waringin Timur nomor 56 tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Kota Waringin nomor 10 tahun 2002 tentang pembentukan 8 desa definitif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati di sidang ketiga baru Bupati datang, kuasa hukumnya ya dari Kabak Hukum. Kemudian yang tergugat 3 BPN hari ini tidak hadir. 3 minggu yang lalu hadir. Kemudian yang tergugat 1 LHK ya. LHK kemudian turut tergugat 2 BKPM, kemudian turut tergugat Kemendes ya kooperatif lah. Sejauh ini sidang mereka ikuti. Nah, ini terhadap gugatan perbuatan melawan hukum ya terhadap aset areal transmigrasi seluas 1.410 hektar yang diokupasi, diserobot, dicaplok dan ditanami sawit oleh PT BSK. Itu mulai 2004. Perizinannya diperoleh dari Bupati, kemudian naik statusnya jadi HGU tahun 2005. Nah, sedangkan Desa Sumber Makmur sendiri itu penempatan transmigrasi itu mulai tahun 96 ya berdasarkan SK dari yang dibuka. Sudah lebih dulu ada transmigrasi di lokasi yang menjadi objek sengketa saat ini. Nah, kalau untuk definitifnya sendiri Desa Sumber Makmur itu definitif tahun 2002. Artinya ada SK dan Perda yang dikeluarkan oleh Bupati Kota Waringin pada saat itu. Artinya dengan seluas areal trans itu seluas 3.732 hektar, Pak. Nah, saat ini tinggal sisanya itu 2.000 sekitar 2.000-an, Pak. Jadi sudah dicaplok oleh perusahaan itu sekitar 1.410 hektar. Artinya Desa Sumber Makmur sudah kehilangan luas wilayahnya seluas 1.410 dari 3.732 hektar. Nah, dari hampir kurang lebih 20 tahun ya, Desa Sumber Makmur itu memperjuangkan haknya, ya. Artinya sudah diupayakan juga rapat koordinasi di kabupaten difasilitasi oleh Bupati Kota Waringin Timur. Rekomendasinya agar areal yang masuk dalam HGU-nya perusahaan itu dikerjasamakan. Kemudian di hasil rapat dengar pendapat di DPRD Kotim juga itu rekomendasinya juga areal yang masuk itu ya rekomendasinya itu dikerjasamakan, dimitra. Tapi dalam hal ini PT BSK sampai saat ini, sampai gugatan ini diajukan, tidak memiliki etikat baik untuk menanggapi apa yang menjadi hasil rekomendasi Bupati maupun DPRD Kotim. Semua diabaikan. Artinya di sini kepala desa ya kan mengambil langkah-langkah hukum untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap luas areal 1.410 hektar yang dicaplok dan digarap oleh PT BSK. Demikian. Tadi penundaan ini tahap selanjutnya itu tadi mediasi, Pak lah. Nah, tanggapan dari pihak orang pian itu seperti apa? Saya kira ini hanya apalah, akal-akalan dari pihak apalah. Sudah terjadi dari awal, memang sudah terjadi persekongkolan lah, ya, baik dari PT BSK-nya. Sementara itu,
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban pembangunan kebun masyarakat minimal 20% belum dilakukan oleh PT Bumi Sawit Kencana sampai saat ini. Masyarakat juga meminta Bumi Sawit Kencana untuk menghentikan aktivitasnya di luasan lahan yang bersengketa. Dari Kota Waringin Timur, Sam Hadi melaporkan.